Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Mulia Akbar dengan NIM 23086191. Dan rekan-rekan saya Robi Henry dan Rizky Roganda. Langsung saja kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Materi yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskannya, yaitu tentang keterkaitan antara permasalahan pokok pendidikan di Indonesia dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari berbagai aspek serta upaya pembaharuan pendidikan yang dapat dilakukan. Itu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia bersifat kompleks dan saling terkait. Beberapa masalah utamanya meliputi: 1. Kualitas pendidikan yang belum merata. 2. Akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil. Yang ketiga, rendahnya kompetisi tenaga pendidik. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. 5. Ketimpangan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keenam, tingginya angka putus sekolah di jenjang tertentu. Jadi yang faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan itu ada beberapa faktor. Aspeknya itu: yang satu, aspek sosial. Ketimpangan sosial menyebabkan akses pendidikan tidak merata antara daerah maju dan tertinggal. Kesenjangan ekonomi membuat banyak anak tidak mampu melanjutkan sekolah karena harus bekerja membantu orang tua. Budaya lokal di beberapa daerah masih menganggap pendidikan formal kurang penting, terutama bagi perempuan. Kedua, aspek ekonomi. Anggaran pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Minimnya intensif insentif bagi guru di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Biaya pendidikan tidak langsung atau transportasi seragam dan lain-lain tetap tinggi bagi keluarga miskin meskipun sekolah bebas biaya. Yang ketiga, aspek politik dan kebijakan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering membuat guru dan siswa sulit beradaptasi. Kurangnya evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan menyebabkan tidak tepat sasaran. Intervensi politik dalam menempatkan guru atau kepala sekolah berdampak pada kualitas manajemen sekolah. Yang keempat, yaitu aspek kultural. Nilai-nilai pendidikan belum menjadi budaya masyarakat luas. Masih banyak yang memandang pendidikan hanya sebagai formalitas. Kurangnya minat membaca dan belajar mandiri membuat peserta didik tidak berkembang secara optimal. Kelima, aspek teknologi. Kesenjangan digital antara kota dan desa menghambat pemerataan kualitas pendidikan berbasis teknologi. Minimnya pelatihan guru terhadap TIK atau teknologi informasi komunikasi dan menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal. Mungkin itu penjelasan materi dari saya. Lanjut ke teman saya, materi kedua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang keterkaitan permasalahan dan faktor penyebab. Yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan seringkali dipicu oleh keterbatasan guru yang berkualitas dan kurangnya pelatihan profesional yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, tingginya angka putus sekolah terkait langsung dengan kemiskinan yang berdampak pada faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman penting pendidikan dalam aspek budaya. Yang selanjutnya adalah ketimpangan pendidikan antar wilayah mencerminkan masalah instruksi dan anggaran dalam aspek ekonomi dan politik. Dan itu materi yang dapat saya sampaikan. Upaya pembaharuan pendidikan. Untuk mengatasi dan mencegah perkembangan permasalahan, beberapa langkah pembaharuan pendidikan yang bisa dilakukan antara lain: 1. Reformasi kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan abad ke-21, yaitu literasi digital dan critical thinking dan soft skill. Memberikan fleksibilitas kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal. Kurikulum berbasis konteks daerah. Yang kedua yaitu
penguatan guru dan tenaga kependidikan, pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi dan teknologi, memberikan insentif dan penghargaan bagi guru di daerah terpencil, menata uang rekrumen dan distribusi guru secara objektif dan merata. Ketiga, pemerataan akses dan infrastruktur, meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah 3T, yaitu mendorong pendidikan berbasis teknologi yang inklusif dan terjangkau, serta menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Keempat, manajemen dan kebijakan transparan, melibatkan semua pihak masyarakat swasta atau dalam perencanaan dan penguasaan pendidikan, serta meningkatkan transparansi anggaran pendidikan di tingkat daerah dan sekolah. Yang kelima atau yang terakhir, penanaman nilai dan budaya literasi, menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh mata pelajaran.